Arti sebuah persahabatan. Cerita dimulai dari kisah 6 orang sahabat yang bersekolah di satu SMP yang sama. Mereka adalah Sarah, Tika, Anggraini, Maulana, Yuda, dan Juna. Pertemanan mereka sudah tidak perlu diragukan karena keakraban dan kekompakan mereka antara satu dengan yang lain. Di sisi lain, ada 2 orang anak yang terkenal nakal di sekolah dan memiliki watak yang kurang baik. Hey guys, udah pada dengar belum? Tadi pagi ada perihal sebelum kita masuk kelas. Hah? Emang ada kejadian apa? Iya, emang ada apa sih? Kalian tahu nggak murid yang terkenal nakal di sekolah kita? Angkatan kita kah? Siapa tuh? Kali itu gue kenal. Yang namanya Jihan bukan? Nah, iya dia. Iya, gue kenal juga. Kenal masalah apa lagi tuh dia? Tadi pagi sih dia sama temennya masuk BK. Hah? Kok bisa? Kenapa? Nah, jadi kemarin dia bawa handphone. Nah, terus handphonenya bunyi pas guru lagi ngajar. Disita deh. Terus hasilnya gimana tuh? Disuruh bersihin toilet kali, kayak biasanya. Atau enggak orang tuanya dipanggil kepala sekolah? Beban banget ya jadi anak. Udah, jangan dilanjutin gibahnya. Dikit lagi Bel udah mau masuk. Bel masuk pun berbunyi. Semua siswa beranjak ke kursi masing-masing dan mengikuti pelajaran. Para siswa mengikuti pelajaran dengan fokus sampai bel istirahat pun berbunyi. Kantin nggak? Ikut dong. Ayo. Ikut Pak. Gue udah dulu deh. Jangan dulu ikut nggak? Nggak dulu deh, kamu mau melanjutin tugas bahasa Indonesia. Gue nggak dulu ya, soalnya gue di bawah botol nih. Oke, bye-bye. Gina, kayaknya tadi lo dipanggil Busri dia buat ruang BK. Oh gitu, ya udah dah gue nanti ke ruang BK dulu baru lanjutin tugas bahasa Indonesia. Oke. Setelah mendapat informasi tersebut dari Anggraini, Arjuna pun pergi ke ruang guru. Pada saat yang bersamaan di kelas 8E, Jihan dan Najwa beserta teman yang lainnya sedang mengobrol serta menikmati waktu istirahat mereka. Ke toilet yuk, ayo. Saat menuju ke toilet, Jihan dan Najwa melewati kelas 8B. Mereka melihat keadaan kelas yang sepi dan hanya terdapat Anggraini seorang diri. Wah, lihat tuh si Anggra ini sendirian. Tumben ngapain dia sendirian gitu? Iya ya, tumben dia sendirian. Kasihan gak diajak circle. Paling temen-temennya ganti. Yaudah yuk, kita lanjut ke toilet aja. Oke. Setelah selesai ke toilet, Najwa dan Jihan berjalan melewati kelas 8B lagi. Dan ternyata Anggraini sudah tidak ada di kelas itu. Nah, si Anggra ini kemana ya? Kayaknya kita ke toilet cuma sebentar deh. Nggak tahu tuh. Udah lah, mending kita balik ke kelas. Nggak penting juga mikirin dia. Iya, lagian juga mau masuk bel. Bel pun berbunyi lagi, menandakan bahwa waktu istirahat telah usai. Sarah, Tika, Maulana, dan Yuda kembali ke kelas mereka setelah dari kantin. Akhirnya kenyang juga. Iyalah, lu kan habis 2 piring nasi pecel. Udah kelar urusan aja. Udah ya. Tadi lu ngapain di ruang guru? Tadi ceritanya gue disuruh ikut lomba sama Bu Sri. Sebenarnya gue udah nolak, cuman tetap dipaksa. Jadi gue gak ada waktu buat ngerjain tugas bahasa Indonesia gue dong. Kamu sedih ya? Jam pulang sekolah pun telah tiba. Semua siswa pun merapihkan barang bawaan mereka dan bersiap untuk pulang. Yuda, Maulana, dan Juna keluar kelas bersama dan mengobrol di tangga sekolah sembari menunggu jemputan. Saat sedang asik mengobrol, Juna ditelepon oleh ayahnya yang sudah sampai di parkiran sekolah untuk menjemputnya. Seiring berjalannya waktu, semua siswa sudah kembali pulang dijemput oleh orang tua mereka, kecuali Anggraini yang masih pulang berjalan kaki. Di saat itu, Anggraini tampak gelisah, dan di saat yang bersamaan juga Anggraini bertemu dengan Maulana. Masa gitu doang kaget? Emang kenapa sih? Boy, diam aja. Sambet aja lu. Iya lah. Lagian itu jualan heboh banget. Gue kayak pengen
jauh banget buat ganti rugi. Hah, gila lu ya? Nggak takut ketahuan apa? Makanya gue ngajak lu, siapa tahu kalau kita kerjasama semuanya bakal tertutupi dengan rapi. Wah, kepikiran aja lu. Ya udah deh, sebagai teman yang baik, gue mau. Bagus, lu tenang aja. Nanti hasilnya gue bagi dua. Nah, sebenarnya sih gue nggak tega sama Sarah, tapi gimana ya? Setelah Anggraini berhasil menghasut Maulana untuk bekerja sama dengan dia, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan rencana esok harinya. Di sisi lain, Sarah yang sudah sampai di rumah dan melaksanakan kegiatan setelah pulang sekolahnya. Cek WhatsApp dulu deh. Wah, handphone gue mana ya? Bu, boleh aku pinjam HP-nya? Oh, boleh? Ini, emang HP mu kemana? Kayaknya HP aku ketinggalan di sekolah deh. Ya udah, pinjam aja dulu. Assalamualaikum, Anggraini. Maaf ganggu. Gue mau nanya boleh? Waalaikumsalam, Sarah. Boleh dong. Mau nanya apa? Lu lihat handphone gue nggak? Soalnya handphone gue nggak ada di tas nih. Gue nggak lihat sih. Emang tadi pas di kelas lu taruh mana? Coba lu inget-inget lagi. Sumpah, tadi pas di kelas gue udah taruh tas. Yaudah deh, kalau lu nggak lihat, makasih ya. Iya, coba lu cari-cari lagi. Sama-sama, semoga cepet ketemu ya handphonenya. Terus HP gue kemana dong ya? Udah sembunyi mananya kali ya? Udah deh. Keesokan harinya, keenam sejawat sudah berada di sekolah. Di kantin, mereka berlima sudah berada di meja makan yang sedang menunggu pesanan makanan dan minuman mereka datang. Di lain sisi, Sarah datang dari kelas untuk menyusul kelima temannya yang sedang di kantin. Guys, gue mau nanya sesuatu nih penting. Kenapa Sar? Kok kayak baik banget? Kau tuh kayak jalan hantu aja. Ada yang lihat HP gue nggak? Enggak tuh, emang kenapa? Gue baru aja kehilangan handphone nih. Hah, kok bisa? Dulu panar doang kali, Sar. Gak kok, kemarin gue udah taruh di tas. Di tengah-tengah percakapan mereka, Anggraini dan Maulana izin untuk kembali ke kelas terlebih dahulu dengan alasan ada tugas yang belum diselesaikan. Yaudah, nanti kita cari bareng-bareng aja ya. Ya udahlah. Guys, gue kayaknya balik duluan deh, soalnya ada tugas yang belum gue kerjain. Oke. Ya, dadah. Gue ikut si Rai dulu ya, soalnya gue juga ada tugas yang belum selesai. Ayo. Bye-bye. Bye. Sebenarnya gue ngeliat Anggra ini kemarin sendirian di kelas. Gerak-geriknya cukup mencurigakan sih. Ya kah, bukannya dia makan bukal di kelas ya? Udah, jangan menuduh gitu. Sama teman yang boleh menuduh kayak gitu. Tapi gue ngeliat juga Najwa sama Jihan ada di depan kelas ngintip gitu. Ya udah, mendingan kita cari buktinya aja dulu daripada menunding gitu. Setelah mereka menghabiskan makanannya, mereka berniat kembali ke kelas. Namun, masih ada waktu beberapa menit di jam istirahat. Akhirnya, mereka berempat memutuskan untuk mampir ke kelas 8E untuk bertemu dengan Najwa dan Jihan demi mengumpulkan beberapa bukti atas kehilangannya handphone Sarah. Setelah mereka selesai bertanya kepada Jihan dan Najwa, mereka menjadi tahu bahwa bukan Jihan dan Najwa pelaku dari kehilangannya handphone Sarah. Rencananya, mereka ingin bertanya kepada Anggraini setelah jam sekolah usai. Namun, Anggraini langsung pergi keluar kelas saat itu juga. Jadi, mereka berencana untuk bertanya di esok hari. Saat di perjalanan pulang ke rumah, Tika melihat Anggraini dan Maulana di counter handphone. Tika memiliki niat untuk menyapa mereka berdua. Namun, niat itu terurungkan karena Tika melihat gerak-gerik mereka berdua yang mencurigakan dan saling berbisik. Tika memutuskan untuk mendengar percakapan mereka secara tersembunyi. Nggak ada boxnya juga. Itu seperti HP Sarah. Sama nggak bisa. Gue harus videoin nih. Kalau memang itu HP Sarah. Soalnya hacker aja bisa. Segini ya. nggak bisa nambah. Nggak bisa. Masih bagus loh, masa segini? HP ini second, nggak bisa dibuka juga kan HP-nya. Yaudah. Sudah. Nggak bisa nambah. Permisi
Permisi Pak, mau nanya. Ya boleh dek, kenapa ya? Anak sekolah yang memakai seragam seperti saya, mereka ngapain ya? Oh tadi dia ngejual HP second sih. Kalau boleh, saya boleh lihat handphonenya? Oh boleh, nih. Baik Pak, terima kasih ya. Oh iya dek, sama-sama. Assalamualaikum. Tika pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Ini tentang HP lu, Sar. Emangnya HP gue kenapa? Coba deh lihat video ini. Ini bukannya lu, Bray? Rai, seriusan kalian begini? Lu berdua kok bisa kayak gitu sih? Memangnya gue ada salah apa sama kalian? Kok kalian ngelakuin hal ini? Enggak Enggak kok. Terus alasan kalian melakukan hal ini karena apa? Gue cuma diajak sama Anggreni doang, serius deh. Sebelumnya maaf ya semuanya kalau gue bikin kalian semua kecewa. Sebenarnya gue melakukan ini bukan atas dasar memiliki dendam ataupun semacamnya sama kalian. Gue ngelakuin ini cuman karena gue butuh uang. Memang buat apa uangnya? Waktu itu setelah gue pulang kerja kelompok sama kalian, gue sempat nabrak pengendara lain. Dan kendaraan orang tersebut rusak, sehingga gue dimintai ganti rugi. Gue dikasih waktu 3 hari buat nyari uangnya. Karena uang sebanyak itu kan gak mungkin gue bisa nyari dalam waktu sesingkat itu. Dan gak mungkin juga gue bilang ke orang tua. Pasti mereka kecewa, maka itulah gue mencuri handphone lu, Sar. Dan soal mengajak Maulana, itu untuk gue antisipasi kalau gue ada kesulitan. Dia mau karena gue menjanjikan hasil menjual handphone Sarah itu dibagi 2. Lu harusnya kalau ada apa-apa cerita ke kita semua, nggak gini caranya. Gue juga minta maaf, seharusnya gue kasih jalan keluar yang baik, bukan ikut-ikutan. Kita ini kan teman. Sebaiknya kita harus selalu membantu. Sekali lagi kita minta maaf ya. Kita janji nggak bakal ngelakuin itu lagi. Ya, kita maafin. Terus nasib handphone gue gimana dong? Untuk handphone lu nanti pulangnya bisa gue ambil lagi di konter. Di jam istirahat, mereka berenam memutuskan untuk pergi ke kantin. Namun, saat di perjalanan menuju kantin, mereka berpasak-pasan dengan Jihan dan Najwa. Mereka pun menyapa Jihan dan Najwa dengan tujuan ingin meminta maaf tentang persoalan beberapa hari yang lalu. Kemarin yang udah nyuruh kalian mencuri HP-nya Sarah. Soal kemarin gue minta maaf ya. Gue mau minta maaf gara-gara gue sama Maul jadi dituduh sama teman-teman gue. Ya nggak apa-apa, kita nggak agak berani. Ya, gak apa-apa kok, kita udah maaf. Setelah pulang sekolah, seperti janji Anggra ini, dia akan mengembalikan handphone Sarah.